moderator untuk kelompok 5 yang membahas yaitu mengamati proses bisnis yang ada di BUMN pada PT Telkom. Selanjutnya, yang pertama perkenalkan untuk anggota pertama Kayla Arvena, dan yang kedua adalah Nurul Isna Syakbania, yang ketiga Sylvia Rindasyari, yang keempat Zafri Mahendra Putra, yang kelima Muhammad Raihan Alsyati, dan yang terakhir Stefanusinho Axel Medi. Lanjut. Oke, untuk infrastruktur, PT Telkom Indonesia menggiatkan peningkatan infrastruktur telekomunikasi bangsa lewat Indonesia Digital Network atau IDN yang berfokus pada pembangunan dan penyediaan konektivitas yang menghubungkan seluruh titik hingga ke pelosok negeri Indonesia. Infrastruktur telekomunikasi tersebut antara lain fiber optik, kabel terestrial darat, submarin laut, serta satelit di udara, yaitu satelit Telkom 2, satelit Telkom 3S, dan satelit Merah Putih. Tujuan pemerataan infrastruktur ini adalah agar seluruh rakyat Indonesia termasuk di pelosok dapat menikmati layanan telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan potensi ekonomi lokal, regional, dan nasional, serta mempercepat terwujudnya digitalisasi Indonesia. Oke, next. Untuk sisi informasi, yang pertama bisa kita lihat yaitu layanan telekomunikasi. Yang di sini kita ambil PT Telkom Indonesia adalah sebagai perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yang kedua yaitu terkait infrastruktur jaringan. Telkom memiliki jaringan infrastruktur telekomunikasi yang luas di seluruh Indonesia, termasuk kabel serat optik, jaringan telepon tetap, dan jaringan nirkabel. Yang terakhir yaitu solusi bisnis dan perusahaan. PT Telkom juga menyediakan berbagai layanan dan solusi bagi pelanggan dan bisnis, termasuk layanan komunikasi data, layanan cloud computing, layanan keamanan cyber, dan solusi IoT atau Internet of Things. Lalu ada inovasi dan teknologi. Telkom terus mengembangkan inovasi dan teknologi baru dalam industri telekomunikasi seperti pengembangan jaringan 5G, investasi dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI, dan pengembangan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Ekspansi dan kemitraan. Telkom juga terlibat dalam ekspansi bisnis di luar negeri dan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan telekomunikasi dan teknologi global. Untuk CSR, PT Telkom Indonesia juga aktif dalam berbagai program CSR yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Next. Ya, aplikasi. PT Telkom Indonesia menghadirkan aplikasi bernama My Sultan. Aplikasi ini hadir berlandaskan semangat tumbuh bersama Telkom dengan UMKM dan pelaku ekonomi lainnya melalui pemanfaatan secara maksimal teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Direktur Enterprise dan Business Service Telkom, Edi Tijara menjelaskan, aplikasi ini dilengkapi infrastruktur digital yang dapat membuka peluang baru, memberikan ide kreativitas, dan memperkuat jaringan bisnis UMKM melalui kemitraan dengan masyarakat. Banyak solusi digital di My Sultan yang dapat membantu UMKM untuk tetap survive selama pandemi dan di era kenormalan baru. Seperti solusi connectivity, Sultanet, point of sales, Bonum, manajemen toko digital, Sako, dan aplikasi pembayaran melalui uang elektronik. Keren. Kuiren bola.
Pelaku UMKM dapat memanfaatkan MySultan untuk memperkuat bisnisnya secara digital melalui berbagai fitur seperti pengaturan harga modal dan jual barang atau jasa, stok produk, manajemen pegawai, manajemen konsumen, mengimplementasikan penggunaan sistem pembayaran berbasis uang elektronik, hingga membuat dan mencetak resi secara instan. Melalui berbagai fitur di dalamnya, MySultan menjadi solusi bagi UMKM di Indonesia agar bisa melakukan proses onboarding secara cepat dan mudah. Selanjutnya ada SDM. PT Telkom mengelola manajemen sumber daya manusia yang ada di lingkup perseroan dapat dilihat dengan berbagai program yang direncanakan dan diimplementasikan berkaitan dengan hal tersebut. Dengan menggunakan pendekatan people-centric, banyak program diterapkan mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga proses pensiun dengan menerapkan 3 nilai yakni fun, love, dan care. Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Great People Train Program atau GPTP. Yang kedua, Great People Scholarship Program atau GPSP. Yang ketiga, Great People Development Program atau GPDP. Yang keempat, Great People Managerial Program atau GPMP. Serta yang terakhir, Great People Retirement Program atau GPRP. PT Telkom Indonesia berkomitmen terus fokus melakukan transformasi dan strategi Five Bold Move pada pilar digital connectivity. Telkom merancangkan inisiatif Fixed Mobile Convergence dan Infraco, sedangkan pada pilar bisnis digital, platform terdapat inisiatif Data Center Co dan B2B Digital IT Service Co, serta pada pilar bisnis digital service adanya inisiatif Digico. Saat ini Telkom terus fokus menjalankan inisiatif tersebut dengan penekanan pada inisiatif FMC, Infraco, dan Data Center Co. Hal ini juga dilakukan juga sebagai langkah untuk memisahkan fokus bisnis Telkom selaku induk perusahaan pada B2B dan anak perusahaannya pada fokus B2C. Baik, efisiensi sebagai penyedia BPO digital terkemuka, tata kelola yang baik merupakan unsur yang sangat penting. Beragam kebijakan dan praktik dilakukan untuk menjamin keamanan data pelanggan serta kepatuhan terhadap standar kualitas tinggi dan praktik etis. Untuk itu, seluruh layanan yang tersedia bagi pelanggan telah didukung oleh ISO 2701/2013 Information Security Management System untuk memastikan keamanan pengelolaan data pelanggan. ISO 37001/2016 Anti Bribery Management System untuk praktik tata kelola perusahaan yang berkualitas dan penerapan ISO 9001/2015 yaitu Quality Management System dalam operasional untuk menjamin kualitas layanan pelanggan sebagai komitmen dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis kepada pelanggan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kini kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan.
Sekali lagi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kami tutup presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi semuanya.